kembali lagi dengan saya Dandi Israf, mahasiswa dari Manajemen FEB UGJ. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, di video kali ini, saya akan membahas tentang memperbaiki kompetensi. Yuk kita simak videonya agar kalian tahu ya. Komponen kompetensi yang pertama, motivasi. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua, traits, karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga, self-concept, sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Dan yang keempat, knowledge, pengetahuan atau informasi dalam bidang spesifik tertentu. Dan yang kelima, skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Selanjutnya ada determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama, kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Yang kedua, isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang ketiga, motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keempat, karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima, pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Dan yang keenam, keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Dan yang ketujuh, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap suatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Lalu selanjutnya ada tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja. Dan yang kedua, agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran, analisis kecerdasan organisasional. Lalu yang ketiga, sulit diperbaiki, inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul. Yang pertama, komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Lalu yang kedua, pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Lalu yang ketiga, pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Yang keempat, keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Dan yang kelima, keterampilan perilaku. Perilaku merupakan fungsi dan faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, menetapkan kriteria kinerja efektif. Dan yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga, mengumpulkan data. Dan yang keempat, analisis data dan pengembangan model kompetensi. Yang kelima, validasi model kompetensi. Dan yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Lalu selanjutnya ada tahapan untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama, menetapkan kriteria. Menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul dan efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari.
Dan yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok, kinerja unggul dan rata-rata. Dan yang ketiga, metode pengumpulan data bervariasi. Terdapat 6 metode yaitu BIA, panel ahli, survei, database, model kompetensi, sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Lalu yang keempat, analisis data dan pengembangan model. Tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasikan kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki pekerja. Dan yang kelima, validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja diri orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu yang sama. Lalu yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you, bye-bye. Hai.